Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah komunikasi bisnis. Kelompok kami beranggotakan Anissa Septiani Rosidah NIM 318, Kearinda Sinenavisa NIM 327, Ayu Aulia Dewi NIM 341, dan Ahmad Fahri Al-Fauzi NIM 342. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Oke, langsung saja ke poin pertama, yaitu laporan bisnis. Laporan bisnis adalah laporan yang memiliki karakteristik netral, alias tidak memihak, objektif, penyampaian informasi baik internal maupun eksternal. Biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya, B. Kegunaan penulisan laporan bisnis. Yang pertama adalah untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua adalah untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat adalah untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik bagi internal maupun eksternal. Yang kelima adalah untuk memperoleh dana atau membuka bisnis baru. Yang selanjutnya C. Penulisan laporan bisnis yang baik. Laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat diperlukan untuk berkomunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Beberapa laporan diperlukan sebagai dokumentasi yang bersifat permanen atau tetap, sementara yang lainnya diperlukan untuk memecahkan masalah atau sekedar menjawab suatu pertanyaan, meskipun suatu laporan memiliki berbagai variasi atau sejenisnya. Paling tidak, suatu laporan bisnis yang baik mencakup 3 hal. Yang pertama adalah akurat, yang kedua adalah keputusan yang baik, yang ketiga adalah format, gaya, dan organisasi yang responsif. Berikutnya adalah karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi penyampaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo maupun surat yang terdiri dari 1 atau 2 halaman laporan singkat. Di samping itu, suatu laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal, antara lain gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Untuk yang kedua, menggunakan grafik untuk lebih menekankan penulisan. Kemudian menggunakan judul dan sub-sub judul dalam tubuh laporan. Yang keempat, menggunakan format memo atau surat. Untuk perencanaan laporan singkat, memutuskan format dan panjangnya dalam memilih suatu format laporan ada 4 pilihan. Yang pertama yaitu pre-printed, dalam bentuk laporan sebelum dicetak yang memiliki format dengan isian kosong. Yang kedua, surat, itu laporan yang memiliki jumlah halaman kurang lebih 5 yang ditunjukkan kepada pihak eksternal organisasi. Yang ketiga, memo. Memo ini dalam bentuk format singkat yang digunakan untuk pihak eksternal. Yang keempat, manuskrip. Itu laporan dengan halaman sampai ratusan yang memerlukan pendekatan formal. Selanjutnya yaitu laporan formal. Secara umum, laporan formal itu lebih banyak halamannya ketimbang laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam membuat laporan formal itu sangat penting artinya. Selanjutnya yaitu dalam membuat perencanaan formal banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, yang kedua yaitu membuat outline untuk melakukan analisis, yang ketiga yaitu menyusun rencana kerja, yang ketiga yaitu melakukan penelitian atau riset, dan yang terakhir yaitu menganalisis data. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya saya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.